Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sito Pribadi, NIM 18112592. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas UTS kewirausahaan, yaitu tentang perusahaan startup Thunder Seven. Perusahaan Thunder Seven merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang game developer yang memiliki tagline Game Business and Entertainment. Pada slide ini saya akan menjelaskan poin-poin utama. Yang pertama itu tentang profil game developer. Yang kedua tentang project startup. Yang ketiga tentang analisa market. Yang keempat tentang kanvas. Yang kelima tentang roadmap. Dan yang terakhir itu tentang tim kami yang memiliki quotes I'm not Superman, tetapi I have super team. Nah, pada profil game developer kita akan melihat logo dari perusahaan startup Thunder Seven. Nah, nama Thunder Seven itu berasal dari kata Thunderbolt, yaitu ultimate skill Zeus dalam game online Dota 2. Angka 7 merupakan angka yang saya percaya sebagai pembawa keberuntungan karena dipakai oleh Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola terkenal. Logo merupakan kombinasi dari huruf Z dan angka 7 yang bermakna Zeus dan bentuk petir yang merupakan senjata Zeus. Warna biru juga mewakili warna kostum dan warna petir Zeus pada game Dota 2. Perusahaan startup ini didirikan pada tanggal 27 Februari 2021. Yang memiliki visi membuat game menjadi tempat bisnis dan hiburan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang proyek perusahaan startup kami. Kami membuat dan mengembangkan sebuah game yang terkait dengan sistem kriptograf yang sedang tren sekarang, memungkinkan user membangun keunikannya tersendiri dalam game. Pengembangan game yang kami lakukan memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan model yang menggabungkan game blockchain, user dapat melakukan jual beli item dengan cryptocurrency. Ini dapat mengubah masa depan dunia game. Yang pertama tentang proyek kami yaitu masalah tersebut itu pada saat ini game yang memberikan income kepada user secara langsung dengan nilai yang besar belum ada. Nah, income itu masih banyak yang berasal dari sponsor, peneris YouTube, jual item atau suatu aset dari game tersebut. Masalah kedua yaitu item aset dalam game adalah milik game developer, bukan milik user. Jika kita memiliki satu karakter dalam game, karakter itu bukan milik kita dan kapan saja dapat diambil oleh pihak game developer. Pilihan karakter yang tersedia terbatas dari pilihan yang disediakan developer. Terkadang kita juga harus membeli lisensi dari developer tersebut. Terus yang kedua tentang proyek kami itu solution. Nah, solusi dari masalah ini yaitu dengan menggunakan non-fungible token atau NFT. NFT merupakan kriptografi yang digunakan untuk mengenkripsi karya seni digital. Token ini berisi kode-kode yang ditetapkan ke suatu karya seni digital. NFT ini berisi kode-kode unik sehingga memungkinkan kita untuk mendownloadkannya ke satu file yang ingin kita jadikan milik kita pribadi. Penerapan NFT dalam game memungkinkan kita memiliki hak terhadap karakter game yang kita gunakan dan bahkan mendesain karakternya sendiri. Karakter yang telah ditautkan dengan NFT menjadi milik user, bukan menjadi milik developer. Memungkinkan kita menjalankan bisnis kita sendiri. Terus pada slide selanjutnya akan membahas tentang analisa market. Nah, pada saat ini validasi pasar sangat berpengaruh, terutama di bagian cryptocurrency yang sedang hype di dunia digital. Bahkan beberapa user kriptografi juga memanfaatkan
teknologi ini untuk menjual karya seni digital melalui NFT. Misalnya artis Hollywood Paris Hilton yang pernah menjual gambar kucingnya yang dikaitkan dengan NFT seharga 40 Ethereum atau ETH dengan harga sekitar 245 juta rupiah. Kemudian ada juga CEO dari Twitter, Jack Dorsey, yang menjual cuitan bersejarahnya seharga 35 miliar rupiah. Nah, potensi tersebut masih bisa terlihat besar jika dikembangkan di dalam dunia game dan belum banyak diterapkan untuk saat ini. Terus analisa market yang kedua ini kita bisa melihatnya secara dari volume. Volume transaksi di toko kripto yang merupakan market kripto terbesar di Indonesia mencapai 1,4 triliun dalam satu hari pada tanggal 23 Februari 2021. Terus presentasinya tuh baru mencapai 1% dari transaksi kripto yang ada di dunia. Saat ini baru cuma ada 5 developer game yang mengembangkan game berbasis blockchain dan semuanya berasal dari luar negeri. Nah, kompetitor tersebut itu dapat terlihat dari slide berikut. Yang pertama, kompetitor yang berasal dari Cina, yaitu Blizzard Entertainment. Yang kedua, kompetitor Play to Expand. Ini juga dari Cina. Yang ketiga, ada kompetitor CryptoKitties dari USA. Yang keempat, The Brother from USA, dan yang terakhir saya.io dari Cina. Nah, dari sini terlihat bahwa belum ada developer game yang berasal dari Indonesia, dan ini akan menjadi suatu yang peluang untuk dapat mengembangkannya lagi di Indonesia. Selanjutnya tentang dampak sosial. Dampak sosialnya yaitu mengubah tren bisnis dan game di Indonesia. Jadi game tidak sekedar menjadi hiburan saja. Nah, jadi user itu akan memiliki strategi yang lebih kompleks karena rating dan skill karakter mereka akan bernilai lebih untuk dijual di dalam market tertentu. Nah, pada slide ini adalah bentuk-bentuk kanvasnya dalam perusahaan startup kami. Yang di sini bisa terlihat segmen pasar. Nah, pada segmen pasar kita memiliki konsumen remaja usia 15-18 tahun, kemudian mahasiswa kuliah semester 1 sampai 8. Yang selanjutnya itu penggemar olahraga usia 15-29 tahun. Terus proporsi nilai produk kami dapat dimanfaatkan untuk user untuk kegiatan komersial. Fee transaksi yang rendah dan aplikasi kami memiliki tampilan yang ringan sehingga tidak menjadi beban pada gadget user. Pada sumber pendapatan kami mendapatkannya dari penjualan item unik produser desainer kami. Terus fee transaksi setiap penjualan maupun pembelian item unik yang didesain oleh user. Terus memonetisasi pemasangan iklan pada aplikasi. Pada kemitraan ini kita tuh bermitra dengan Wax Developer Hub. Nah, Wax Developer Hub ini merupakan developer pengembang NFT. Terus bermitra dengan toko kripto. Toko kripto ini merupakan market kripto terbesar di Indonesia. Kemudian kita bermitra dengan Just No Limit yang merupakan streamer paling populer di Asia Tenggara untuk saat ini.
Yang keempat, kita bermitra dengan Deputi 4 Kemenpora. Nah, pada biaya awal, pada keperluan kita berencana untuk menyewa server database seharga 50 juta rupiah. Terus untuk menggaji tim sebesar 100 juta rupiah, dan untuk biaya perangkat komputer seharga 50 juta rupiah, dan untuk sewa kantor kita memerlukan biaya 50 juta rupiah. Selanjutnya pembiayaan lisensi aplikasi seharga 50 juta rupiah dan operasional 150 juta per tahun. Terus kita ada lagi biaya untuk pengembangan prototipe setahun seharga 450 juta rupiah. Dan yang terakhir ini, yang paling penting itu dana simpanan untuk keperluan tidak terduga sebesar 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya sumber dana. Sumber dana kami pertama itu ada dari pinjaman bank sebesar 100 juta rupiah, kemudian modal pribadi sebesar 550 juta rupiah, dan modal dari investor awal sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian kita mempunyai pinjaman dari mitra sebesar 500 juta rupiah. Nah, pada slide berikut ini adalah tampilan dari roadmap perjalanan perusahaan startup kami. Pada tahun 2021, perusahaan kami itu masih merupakan pengembangan prototipe. Terus prototipe itu masih tahap beta dan masih dilakukan percobaan. Kemudian kita melakukan peluncuran game demo. Pada tahun 2022, perusahaan kami mulai bermitra dengan FLT Developer, terus meluncurkan game pertama dengan konsep Portfolio Manager, terus promosi dengan para gamer Indonesia. Pada tahun 2023, perusahaan kami ini mulai memberikan bonus kepada penggunanya. Terus tidak lupa mencari investor dengan target modal 1 juta US dollar, terus membuat turnamen yang resmi dengan skala tahunan. Pada tahun 2024, perusahaan kami meluncurkan game baru dengan konsep sepak bola dan mempublikasikan model bisnis NFT dalam game. Terus kita mulai memperluaskannya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Pada tahun 2025, perusahaan kami mulai memonetisasi game, meningkatkan kapitalisasi pasar, mentarget valuasi sebesar 4 juta US dollar, dan mulai mencoba merilis game-game dengan tema dan genre baru. Pada tanggal 2026 dan seterusnya, perusahaan kami mulai melakukan IPO di BI, Bursa Efek Indonesia. Terus akan mencoba untuk menjadi unicorn dan melakukan pengembangan dan berbagai inovasi. Nah, pada slide terakhir ini menampilkan dari tim awal pembuatan startup perusahaan kami. Yang pertama itu ada saudara Ida Safira yang merupakan investor awal sekaligus CEO yang memiliki saham sekitar 50%. Terus yang kedua ini ada saya sendiri, Risto Pribadi, sekaligus founder dan programmer yang memiliki saham 30% perusahaan. Terus ada saudara kami yang bernama Muhammad Nasmuddin Fitri yang bertugas sebagai UI dan UX designer sekaligus game tester dan memiliki saham sekitar 20%. Sekian dari presentasi saya selaku diri pribadi mewakili kelompok mengucapkan terima kasih.